Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kuswanto dengan NIM 2383120136. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian fikih, pengertian usul fikih, pengertian dan konsep qawaid fikih, pengertian dawabit fikih, pengertian dawabit usuliyah, dan yang terakhir ada perbedaan qawaid fikih, dawabit fikih, dan qawaid usuliyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Kaidah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Otong Bustomi LCMAG. Dan untuk itu kita langsung saja ke pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama itu ada pengertian fikih. Fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Secara epistemologis, fikih berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan secara terminologis merupakan hasil pemikiran dan ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan syariat. Fikih mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Karena merupakan hasil ijtihad manusia, hukum fikih dapat berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi, tempat, serta perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Fikih menjadi pedoman praktis bagi umat Islam dalam menentukan status hukum suatu perbuatan, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram. Yang kedua itu ada pengertian usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah, metode, dan prinsip yang digunakan untuk menggali serta menetapkan hukum syariat dari sumber-sumber hukumnya. Jika fikih merupakan hasil atau produk hukum, maka usul fikih adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan hukum tersebut. Objek kajian utama usul fikih adalah dalil-dalil syariat seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, beserta cara penggunaannya dalam proses istinbat hukum. Ilmu ini membantu para mujtahid memahami maksud syariat secara benar sehingga hukum yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mempelajari usul fikih, seseorang dapat memahami alasan dibalik perbedaan pendapat para ulama serta metode yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum. Yang ketiga ada pengertian dan konsep qawaid fikih. Qawaid fikih adalah kaidah-kaidah umum yang dirumuskan dari berbagai hukum fikih yang memiliki kesamaan karakteristik. Kaidah ini berfungsi sebagai prinsip dasar yang dapat digunakan untuk memahami dan menyelesaikan banyak persoalan hukum sekaligus. Dengan adanya qawaid fikih, para ulama tidak perlu membahas setiap kasus secara terpisah, tetapi dapat menghubungkan dengan kaidah umum yang telah ada. Kaidah ini memiliki peran penting dalam konsistensi fatwa serta membantu pengembangan hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dan dalam nas. Oleh karena itu, qawaid fikih menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip syariat dan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat modern. Yang keempat itu ada pengertian dawabit fikih. Dawabit fikih merupakan kaidah fikih yang bersifat khusus dan hanya berlaku dalam satu bidang atau bab fikih tertentu. Jika qawaid fikih mencakup berbagai cabang fikih, maka dawabit fikih hanya mengatur persoalan yang berbeda dalam ruang lingkup yang sama, seperti bab ibadah, muamalah, atau jiniyah. Kaidah ini berfungsi untuk memberikan batasan yang rinci dan teknis terhadap berbagai masalah hukum yang serupa. Melalui dawabit fikih, para ulama dapat mengelompokkan kasus-kasus tertentu dalam satu aturan yang spesifik sehingga mempermudah pemahaman dan penerapan hukum. Keberadaan kaidah ini juga membantu menjaga konsistensi hukum dalam suatu bidang pembahasan tertentu. Yang kelima itu ada pengertian qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah adalah kaidah-kaidah metodologis dalam ilmu usul fikih yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Kaidah ini berkaitan dengan cara memahami perintah, larangan, lafaz,
umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, serta berbagai aspek kebahasaan dalam Al-Quran dan hadis. Qawaid usuliyah menjadi landasan utama bagi para mujtahid dalam proses istinbat hukum, sehingga hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan maksud syariat. Contohnya adalah kaidah bahwa perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang memanggilnya, larangan menunjukkan keharaman, dan tidak ada ijtihad apabila sudah terdapat nas yang jelas. Dengan adanya kaidah-kaidah tersebut, proses penetapan hukum Islam dapat dilakukan secara sistematis, rasional, dan memiliki dasar metodologis yang kuat. Dan yang terakhir itu ada perbedaan qawaid fikih, dawabit fikih, dan qawaid usuliyah. Ketiga kaidah tersebut memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda dalam sistem hukum Islam. Qawaid usuliyah digunakan pada tahap awal untuk memahami dan menafsirkan dalil-dalil syariat sehingga menjadi dasar metodologis dalam proses istinbat hukum. Qawaid fikih digunakan setelah hukum-hukum fikih termasuk hukum-hukum fikih terbentuk, yaitu sebagai prinsip umum yang merangkum berbagai persoalan fikih dalam satu kaidah universal sehingga memudahkan penerapan hukum pada kasus-kasus baru. Sementara itu, dawabit fikih memiliki cakupan yang lebih sempit karena hanya berlaku dalam satu bidang fikih tertentu dan berfungsi memberikan batasan yang lebih spesifik terhadap suatu permasalahan. Dengan demikian, dawabit usuliyah berperan sebagai metode memahami dalil, qawaid fikih sebagai prinsip umum hukum fikih, dan dawabit fikih sebagai aturan khusus dalam satu cabang fikih. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk sistem penetapan hukum Islam yang komprehensif, sistematis, dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk mengenai materi tersebut, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.